Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita mengucap syukur untuk kekuatan baru yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Sepanjang hari ini kita bisa melewatinya dengan baik. Kita bersyukur, kita menyembah Allah yang besar, Allah yang mulia. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati persekutuan bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Hari ini kami bisa melewatinya dengan baik ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sore ini kami bisa bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah, mengurapi setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya di dalam Engkau ada damai, sejahtera dan sukacita yang melimpah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dia Tuhan, Dia Allah yang terbesar dan termulia. Haleluya. Mari kita muliakan Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari. Ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah segenap hati memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di
yang punya kuasa yang besar. Sebab itu kami yakin dan percaya kami juga akan menerima sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Haleluya, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh sukacita surga nyata penuhiku. Oh sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Dia kota benteng yang teguh. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Injil bertahan, kalahkan
lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk fokus mendengarkan firman yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam
Kerinduan setiap kami, bekerjalah Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu kami perlu Engkau menguasai seluruh lini hidup kami, supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Engkau. Dan kami tahu pada waktu Roh Kudus menguasai seluruh hidup kami, maka benar hidup kami akan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Kami persiapkan telinga pendengaran kami. Kami juga persiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami siap melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk, terima kasih tim PNB. Ya. Selamat malam saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Hari Rabu kemarin kita mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar, kita mendengar, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ibu Gembala menyampaikan bahwa satu poin yang waktu itu saya catat dan itu menjadi rema bagi saya secara pribadi, bahwa seorang hamba Tuhan mengatakan iri hati itu dengan egois seperti bayi kembar siam. Dan malam ini kita mau belajar bersama-sama. Kita menang dengan yang namanya melawan egois. Ego diri sendiri. Nah, ego ini adalah satu kata dari bahasa Yunani yang artinya ya mementingkan diri sendiri ya. Jadi kita mau belajar bersama-sama supaya kita tidak jadi orang yang mementingkan semuanya aku, pokoknya aku, harus aku. Nah, tetapi kita mau belajar supaya kita berkemenangan melawan ego diri kita sendiri. Dan pada waktu kita menang, percayalah bahwa kemuliaan itu jadi bagian kita masing-masing. Satu kisah yaitu pada waktu Nabi Elia, kita buka bersama-sama di dalam satu Raja 18 ayat yang ke-38. Di situ ayatnya dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Kalau berbicara tentang api Tuhan menyambar, itu berbicara tentang pengabulan doa, bisa juga persembahan kita diterima oleh Tuhan, atau juga dikatakan di sini pemulihan berkat, pokok hal-hal yang baik. Jadi pada waktu Habil dan Kain mempersembahkan persembahan, itu api Tuhan menyambar, bukan kedua-duanya, tetapi salah satu. Dan pada waktu api itu menyambar dikatakan di sini, itu adalah doaku dijawab oleh Tuhan. Nah, kenapa? Mungkin hari-hari ini kita berdoa, kita bergumul, kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, tetapi kok doa kita belum dijawab oleh Tuhan, lalu pemulihan belum terjadi, berkat yang kita nantikan itu juga belum terjadi. Kenapa Tuhan? Mungkin ada satu hal yang hari ini kita merasa diri kita ada sesuatu yang kurang, yaitu apa dikatakan di sini? Kenapa? Karena egonya kita. Kalau kita berdoa, ya wis untuk diriku sendiri. Kalau aku diberkati untuk diriku sendiri. Atau kalau kita melakukan apa-apa, kita katakan kalau aku sembuh, yaitu kesembuhannya terjadi bagi diriku sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mau belajar bersama-sama di sini, katakan satu contoh pada waktu ada seorang raja dinamakan dalam kisah yang sama di dalam 1 Raja-Raja 21, di situ dikatakan ayat yang pertama, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Ini contoh
dari seorang raja yang egonya terlalu tinggi. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab raja Samaria. Selanjutnya, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat dengan rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ayat yang ketiga, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ayat yang keempat, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Saudara, ini salah satu contoh ego yang paling besar. Salah satu contoh saja di dalam Alkitab. Pada waktu Ahab ini melihat, oh ada kebun anggur di sebelahnya, dia mau memilikinya dengan berbagai cara, sampai dikatakan di sini karena perkataan Nabot ini tidak mau menjual, bahkan tidak mau memberikannya, akhirnya dikatakan Ahab ini membaringkan diri di tempat tidur dan menelungkapkan mukanya, dan ia tidak mau makan, dia mengkurap di tempat tidur. Nah, padahal dia raja. Tetapi kita mau belajar bersama-sama di sini. Ada seorang istri, istrinya Ahab. Kita kemarin hari Senin juga kita belajar bahwa kita adalah wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus jadi penolong bagi suami kita. Ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Yang ketujuh, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Ayat yang ke-8, kemudian Isabel ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ayat yang ke-9, dalam surat itu dituliskannya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dengan batu sampai mati. Kisah ini nanti saudara lanjutkan baca sendiri. Dan semua yang disampaikan oleh Isabel ini kepada para tua-tua dan pemuka itu dilakukannya. Sampai akhirnya Nabot ini mati. Dikatakan ada 2 orang dursila yang duduk di hadapan Nabot. Orang yang jahat, orang yang tidak takut akan Tuhan, itu namanya orang dursila. Pada waktu mereka mengatakan ini loh dia mengutuk Allah, dia mengutuki raja, lalu dia mulai lempar batu dan semua orang yang ada di situ mulai melempar batu. Karena ini sudah diatur oleh Isabel. Dan kita mau belajar keegoisan seseorang bisa melakukan banyak hal. Hari Rabu kita sudah belajar banyak dengan Ibu Gembala. Ada pembunuhan, ada apa saja. Dan ini Nabot jadi korban dari egoisnya Ahab. Mari kita mau belajar dari sini betapa betapa Isabel ini juga dia berperan besar sekali kepada suaminya. Saya
menyampaikan kepada para istri-istri yang ada di tempat ini juga, mari kita jadilah penolong yang baik bagi suami kita. Supaya pada waktu mungkin suami kita menghadapi sesuatu, kita jangan ngomong iyo pancene, iyo ayo kita lakukan sesuatu yang membuat mungkin orang lain lebih celaka. Nah, mari kita mau belajar, jadilah kita orang-orang yang tidak egois. Supaya kita juga jadi penolong bagi suami kita, para istri. Kalau suami kita lagi panas, atau suami kita lagi emosi, atau suami kita mungkin lagi menghadapi sesuatu yang galau, jangan dituruti semua kemauan suami, tetapi ingat yang terbaik, ajak dia berdoa. Supaya jalan yang baik itu datangnya dari Tuhan atas semua masalah dan pergumulan kita. Dari sini kita belajar, kita mau belajar bahwa kita harus menang atas ego. Karena apa? Dengan egonya kita yang lebih besar, Ahab tadi kita belajar bahwa bisa melakukan pembunuhan kepada orang banyak. Kalau kita lihat ini kisah berapa ribu tahun yang lalu. Kita lihat di media sosial, kita lihat di YouTube, kita lihat di apa saja kita lihat. Karena uang, anak minta ibunya uang 5.000 enggak dikasih, dia bisa bunuh diri. Dia bisa melakukan banyak hal untuk orang-orang dia kasih. Karena apa? Ego. Tidak takut akan Tuhan. Malam ini kita mau belajar bagaimana kita bisa jadi pemenang dan mengalahkan sikap ego kita. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti yang berdiri di tempat ini saja, tetapi setiap kita yang mendengar, yang belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan malam ini, kita adalah hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan adalah apa yang kita sampaikan, itu yang Tuhan mau, supaya Tuhan dipermuliakan. Kita lihat bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13, waktu itu Elia, dia bersama dengan janda di Sarfat, tetapi Elia berkata kepadanya, kepada janda di Sarfat, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kita ingat kisah ini pada waktu Elia disuruh oleh Tuhan, pertama di Sungai Kerit dan yang kedua di janda, bukan janda kaya raya tetapi janda yang miskin juga, ketemunya di pinggir sungai juga. Pada waktu itu dia katakan, aku tidak punya apa-apa, tinggal segenggam tepung, ada minyak sedikit, dan aku sedang mengumpulkan kayu bakar. Sesudah itu kami mau makan dan kami mau mati. Tetapi dikatakan Elia pada waktu bertemu dengan janda ini, ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang selanjutnya, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Jadi apa yang diucapkan oleh Elia itu datangnya dari Tuhan. Kita semua ini hamba-hamba Tuhan. Jadi kita menyampaikan kepada seseorang apa yang Tuhan mau disampaikan. Pada waktu kita berjumpa dengan mungkin orang yang aku rasanya lemah, sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Jangan dengan oh ya wis panjane kabeh podo-podo lemah. Jangan. Kita mau katakan iya, kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang sedang membutuhkan nasihat mungkin dari kita. Jadi
kita ini harus sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Ayat yang ke-17 sampai yang ke-24, di situ dikatakan sesudah itu pada waktu Elia tinggal di situ, lalu anak perempuan dari janda ini ternyata sakit. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, berarti mati. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat yang ke-24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kenapa janda ini kok sampai mengucapkan seperti itu? Karena anak perempuannya bisa kembali hidup dan itu karena Tuhan. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama. Keadaan apapun juga yang sedang kita hadapi, kita mau belajar sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang lain. Bukan sekedar, oh iya aku menyampaikan sesuatu supaya orang ini jadi senang, tidak. Tetapi kita mau katakan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Jadi kita mau menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang memang Tuhan suruh untuk kita sampaikan. Yang kedua, dikatakan di sini, bagaimana kita bisa jadi pemenang dan mengalahkan sikap egois kita. Kita harus jadi pelaku firman, bukan pelaku dosa. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21 dikatakan, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ini kisah pada waktu Elia di sungai, pada waktu mengalahkan nabi-nabi Baal. Pada waktu itu Ahab katakan, gara-gara Elia ini kami semua mengalami sengsara. Lalu Elia mengatakan, bukan, tetapi karena kamu dan keluargamu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau buka ayat yang ke-17 dulu. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan, aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi Ahab karena menikah dengan Isabel, dia menyembah kepada Baal dan itu membuat orang-orang Israel, dikatakan di sini Ahab menuduh bahwa itu dilakukan Elia, tetapi sebetulnya itu karena kesalahan Ahab. Dia bukan menyembah kepada Tuhan, tetapi dia mengikuti para Baal, yaitu nabi dari Isabel. Jadi di sini dikatakan pada waktu Elia menampakkan diri kepada Ahab lagi, lalu dia datang, dia katakan, di manakah para nabi-nabi Baal itu? Kita mau melakukan sesuatu. Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-24, loncat ya. Ayat yang ke-23, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api.
Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyambut katanya, baiklah demikian. Satu orang nabi Tuhan namanya Elia, dia memberantas 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan itu dilakukan dengan cara apa? Mempersembahkan korban. Tadi di awal saya sampaikan bahwa pada waktu api itu menyambar, itu sama dengan persembahan, itu sama dengan Tuhan mengabulkan doa. Dan pada waktu Elia mulai katakan, sama-sama ayo sekarang sediakan 2 ekor lembu yang tambun, sama-sama dipersembahkan di atas mezbah. Tetapi kamu dulu nabi-nabi Baal, karena mereka lebih banyak. Dan pada waktu mereka melakukannya, mereka memanggil, mereka bahkan menoreh-noreh diri badannya sendiri supaya Tuhan itu datang. Tetapi Tuhan tidak menyambar, Allah mereka tidak menyambar api. Dikatakan ayat yang ke-27, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. 29. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Saudara, kita melihat bahwa di sini Allah nabi Baal yang katakan mereka percaya tidak menyambal api persembahan, tetapi pada waktu Elia mengambil alih, dia mulai menyusun batu, yaitu sesuai dengan 12 nama-nama dikatakan di sini batu. Ayat yang ke-32, lalu Elia mendirikan batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Dia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu juga untuk ketiga kalinya. Ayat selanjutnya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudara, dikatakan di sini pada waktu parit itu penuh dengan air. Kalau api itu bukan air yang dikasih, tetapi minyak tanah atau bensin. Tetapi karena Allah yang disembah oleh Elia dan Allah yang sama yang hari ini juga kita sembah, dia adalah Allah yang berkuasa, sehingga dikatakan pada waktu air itu mengalir bahkan meluber di parit-parit itu, Allah masih menyambar mezbah persembahan dari Elia. Kita mau belajar bersama-sama di sini bahwa kita mau jadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kita. Elia meskipun dia cuma 1, saingannya banyak, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, tetapi dia katakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang bisa melakukan banyak perkara. Ayat yang terakhir yang di situ dikatakan bahwa pada waktu air itu sudah memenuhi, lalu api itu menyambar. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petai, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
Dan itu dilakukan bukan dengan kekuatan sihir, tetapi karena Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang luar biasa dahsyat. Malam ini kita punya Allah yang sama. Kita punya Allah yang berkuasa. Kalau hari ini, malam ini ada rasa ego di dalam diri kita, mari kita mau katakan, Tuhan, aku tahu bahwa aku adalah hamba-Mu. Yang kedua, aku mau menjadi pelaku firman, supaya kita jadi orang yang berkemenangan, dan semua doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu boleh disambar habis oleh Tuhan, dan Tuhan mengabulkan semua permohonan kita di hadapannya. Saya mengundang tim musik, saya mengundang para WL. Kita naikkan pujian. Tina, bantu saya menaikkan pujian. Saya menyerahkan kepada Ibu Gembala. Mr. Iwan, kita mau naikkan pujian. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Amin. Ku hidup bagimu, Hatiku tetap menyembah. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Dunia tak bisa Amin. menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami perlu berkemenangan atas mementingkan diri sendiri. Karena itu akan berakibat kekacauan dan perkara-perkara yang jahat. Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami tetap memiliki hati seorang hamba. Kami percaya bahwa Engkau yang telah tebus kami, Engkau yang telah membeli kami dengan darah-Mu. Kami tidak berhak atas diri kami sendiri. Keakuan kami harus turun tahta. Hanya Engkau yang bertahta di hati kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh melakukan firman saja dan bukan menuruti kehendak kami sendiri. Kami sadar kami tak mampu dengan diri kami. Kami tak sanggup,
Tetapi kami percaya bahwa Engkau menganugerahkan Roh Kudus di dalam kami. Roh yang lebih besar pada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang akan memampukan kami untuk kami menang atas keegoisan. Kami menang atas mementingkan diri sendiri. Yang kami perlu lakukan, yaitu kami hidup mempermuliakan Tuhan saja. Kami hidup menaruh Engkau yang lebih utama di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menaklukkan pikiran, perasaan dan kehendak kami kepada pikiran, perasaan dan kehendak Kristus saja. Taruhkan hati hamba, taruhkan hati yang selalu taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah hari lepas hari didapatinya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau lebih dalam, kami bertumbuh lebih dewasa untuk kami melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang hamba juga mau berdoa, kalau di antara saudara-saudara kami yang mengikuti worship at home, mereka ada dalam keadaan sakit, kami mau melepaskan kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, menjamah, menyembuhkan. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup memberikan kekuatan untuk kami semua ya Tuhan, boleh keluar dari pergumulan ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada yang mengalami masalah dalam rumah tangga, biarlah firman Tuhan memberitahukan kepada kami semua bahwa istri perlu tunduk kepada suami, maka kami juga mau melakukannya. Ya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Istri jadi penolong bagi suami. Suami mengasihi istri seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan mengakhiri worship at home ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berakhir dengan kami. Engkau akan terus berkarya di dalam hidup kami. Untuk membawa hidup ini semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang mari buka kedua belah tangan. Tengadakan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.